Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Islam Kaujen Kidul, Kota Serang, Provinsi Banten yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sudah berada di tengah-tengah bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah telah diizinkan, diberi kesempatan menikmati al-ma'dubah hidangan Allah Ramadan tahun ini. Begitu banyak tantangan di bulan ini, namun kita menjadi bagian yang harus bersyukur kepada Allah dapat melewatinya dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan dari Ramadan ini. Kita tetap bisa mengkaji kajian Al-Quran di tengah-tengah sulit sekali kita menyelenggarakan halaqah, pertemuan face to face sebagaimana kita di dalam majelis. Kalau boleh memilih, kita lebih senang bisa mengadakan kajian tadabbur Al-Quran secara bertemu langsung. Namun keadaan tidak dapat dihindari, ada pandemi COVID-19 di tengah-tengah kita, di daerah kita, di provinsi-provinsi di tanah air, juga di seluruh dunia ini. Namun sekali lagi kita tetap harus bersyukur kita masih bisa menyelenggarakan kajian walaupun secara online di tengah-tengah keterbatasan teknologi yang kita miliki. Maka atas nama pengasuh Majelis Ta'lim Al-Islam, saya juga tidak kurang-kurang memohon maklum, memohon keriduannya untuk memaafkan keterbatasan teknologi yang didapati. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita berada di tanggal 8 Mei tahun 2020, 15 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Tinggal 5 surat tersisa di dalam juz 29. Kita belum tahu apakah kita diberi kesempatan bisa menyelesaikan juz 29. Dan apabila kita diberi kesempatan oleh Allah dapat menyelesaikan juz 29, mungkin masih ada tersisa waktu, atau mungkin pas tanggal 25 Ramadan sebagaimana rencana kita akhiri kajian kita. Wallahu a'lam bishawab. Namun andai kata masih ada tersisa waktu, kita coba kaji satu surat yang sebetulnya sudah pernah kita kaji bagian dari juz 29, yaitu surah Al-Mulk. Kalau juga masih ada tersisa waktu, maka kita kaji juga beberapa bagian dari juz 28 yang sebetulnya satu dua surat pernah kita bahas secara panjang lebar, seperti Al-Munafiqun yang kemudian kita kaitkan dengan surah Al-Jum'ah, karena antara surah Al-Munafiqun dengan surah Al-Jum'ah itu seperti satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesempatan kepada kita, dan kita pada subuh hari ini akan mengkaji surah Al-Muzzammil. Mudah-mudahan kita lancar dan kita akan coba bersama-sama hanya mengharap pada Allah mengkaji untuk mendapatkan pelajaran dari surah Al-Muzzammil. Ini surat yang penting.
surah tentang posisi strategis dan kedudukan penting sholat malam. Bagaimana sholat malam itu memang disediakan oleh Allah untuk menyukseskan misi kita, baik sukses di akhirat maupun sukses di dunia. Dan Allah menginginkan kita sukses, maka diberikanlah berbagai kemudahan untuk kita, diberikan juga berbagai sarana untuk kita, diberikan juga tuntunan untuk kita, diberikan juga tauladan Nabi terakhir, Rasul terakhir, demikian detail dia uswatun hasanah kita. Semua anugerah-anugerah Allah itu adalah bagian dari keinginan Allah agar kita sukses. Maka ya Allah, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Dia juga pemelihara alam raya ini, termasuk pemelihara kita. Dia Rabbuna, Tuhan pemelihara kita, Allah yang membimbing kita dengan penuh kasih sayang. Maka ketika Allah itu menunjukkan jalan bagaimana kita mencapai sukses itu, maka dia bukan pilihan. Ada kaidah yang bisa kita gunakan. Apabila sesuatu itu tidak akan sempurna tanpa amal, maka amal jadi wajib. Dan sholat malam ini memang dijadikan oleh Allah bukan sebagai perangkat, tetapi sebagai suatu sarana apabila kita ingin mencapai sukses, baik sukses di akhirat maupun sukses di dunia. Maka ayat-ayat yang akan kita kaji di dalam surat Al-Mujadil ini memang menimbulkan perdebatan. Apakah surat Al-Mujadil turun di Madinah setelah Nabi hijrah dari Mekah sehingga disebut surat Madaniyah, atau turun di Mekah? Berbagai pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan ini mengatur soal ibadah dan turunnya pasti di Madinah. Tapi kalau kita baca dengan baik ayat-ayatnya, ini adalah bagian dari treatment Allah kepada Nabi Muhammad dalam rangka memperkuat Nabi Muhammad, mendidik Nabi Muhammad untuk sukses menjalankan dakwah, menyebarkan risalah Islam. Maka surat Al-Mujadil dipastikan turun. Kita coba ambil yang moderat, bahwa memang surat Al-Mujadil ini adalah surat yang turun di Mekah kecuali beberapa ayat, yaitu pada ayat yang terakhir dia turun di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, apakah surat itu Makkiyah atau Madaniyah? Yang pasti bagi kita surat ini berbicara tentang kun, bangunlah al-laila illa qalila, qumil laila illa qalila, bangun untuk menegakkan sholat di malam hari, yang secara bahasa agama kita menyebutnya qiyamul lail. Mengapa lagi kita diminta bangun kecuali untuk qiyamul lail, menegakkan sholat malam? Tidak mungkin Allah memerintahkan kita bangun karena ada live pertandingan sepak bola, Liga KNPO, Liga Eropa dan yang sebelumnya, atau Piala Dunia, atau nontonan televisi, atau karena apa. Tapi qumil laila illa qalila, sudah pasti Allah meminta kita bangun untuk menegakkan sholat. Yang menarik, bapak-bapak, ibu-ibu, yang diatur oleh Allah adalah
seberapa lama kita bangun malam. Kalau kita buat ilustrasi bahwa yang dimaksud malam start dari jam 7 dan berakhir jam 5, maka kurang lebih ada 11 jam yang disebut malam. Lain gelap, belum ada warna merah, baru merah senja, sudah tidak lagi masuk malam, dan belum ada warna merah fajar, masih malam. Itu kurang lebih kita buat ilustrasi 11 jam. Berapa lama dari 11 jam itu? Apakah seperempatnya dari 11 jam itu berarti kurang lebih 2,75 jam? Atau setengahnya 5,5 jam? Atau sepertiganya 8,25? Yang dibuat acuan dan kurang lebih akan dinilai adalah seberapa lama kita bangun malam dan bagaimana kita memanfaatkan ketika kita bangun malam itu. Bukan berapa banyak rakaat sholat malamnya dan bukan berapa banyak ayat kita baca di dalam Al-Quran. Karena memang di dalam surat ini dua hal pokok yang harus kita lakukan pada saat kita menunaikan perintah Allah bangun malam. Bangun malam karena menunaikan perintah Allah untuk bangun malam. Tidak boleh disalahgunakan untuk yang lain, tapi hanya untuk dua hal. Satu, menegakkan sholat malam. Yang kedua, membaca Al-Quran. Maka pada saat menegakkan sholat malam, sebetulnya ukuran awal dan dasarnya adalah bukan berapa banyak rakaatnya, tapi berapa lama waktu yang kita gunakan dalam waktu bangun malam itu untuk sholat malam. Dan yang kedua, membaca Al-Quran. Tapi lagi-lagi yang dibuat ukuran awal dan dasar adalah bukan berapa banyak surat atau ayat yang kita baca, tapi berapa lama dari waktu kita bangun malam itu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran, tapi dengan istilah tartil. Kira-kira begitu yang bisa kita buat penjelasan awal. Dan Bismillahirrahmanirrahim akan kita kaji ayat-ayat kita ini, yaitu surah Al-Mujammil. Allah memulai surah ini dengan ayat Ya ayyuhal muzammil, hai Nabi Muhammad yang berselimut. Al-Mujammil itu artinya berselimut. Kenapa orang berselimut? Ada orang berselimut karena kedinginan, maka dia memakai selimut. Ada juga orang berselimut karena ketakutan. Tapi ada juga orang berselimut karena malas-malasan. Apapun keadaannya, bangunlah. Qumil laila illa qalila. Bangun. Berapa waktunya? Berapa lamanya kita bangun? Ayo, siapapun. Apakah dia orang berselimut karena sedang kedinginan, atau berselimut karena ketakutan, atau berselimut karena malas-malasan? Bangunlah. Namun bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di sini adalah Nabi Muhammad yang dipanggil. Ya ayyuhal muzammil, hai Nabi Muhammad yang berselimut. Itulah banyak ulama berpendapat bahwa ayat ini adalah ayat yang menunjukkan Allah itu saya dan memiliki panggilan istimewa kepada Nabi Muhammad. Di dalam tradisi Arab dan berbahasa Arab, untuk mengganti suatu panggilan agar dikonstruksikan menjadi panggilan sayang, itu memang kadang-kadang bukan namanya. Misal namanya si Fulan, tapi nama gelarnya adalah Abu Fulan, bapaknya si Fulan. Itu bisa diganti seperti Abu Hurairah untuk menunjukkan rasa penghormatan, penghargaan, kasih sayang kita. Pernah ada
soal mantunya Nabi Muhammad, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang karena suatu hal terjadi sedikit konflik dengan istrinya yang tidak lain adalah putri dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Maka Ali bin Abi Thalib untuk menghindari konflik menjadi besar, maka memilih meninggalkan rumah barang sejenak. Kemana tempat yang dituju tentu berbeda dengan orang kebanyakan sekarang. Uring-uringan kepada istri, malah hanya pergi ke warung, ke tempat hangout, nongkrong, ke kafe, kan diskotik yang penting melupakan masalah. Ali bin Abi Thalib tidak, malah dia kemudian mengambil masjid sebagai tempat untuk menenangkan hatinya. Di masjid itulah kemudian Ali bin Abi Thalib semacam malas-malasan, kadang juga sholat, dan sehingga tidak disadari oleh Ali bin Abi Thalib dalamnya sudah penuh dengan pasir, karena mungkin dalam keadaan perasaannya tidak. Nah, Nabi Muhammad bertanya kepada Fatimah, mana suamimu? Maka diceritakan oleh putrinya Fatimah radhiyallahu anha bahwa ayahanda ada sedikit masalah dengan suamiku, lalu suamiku memilih pergi. Saya pastikan dia ada di masjid. Maka Nabi mengunjungi dan mendapati Ali bin Abi Thalib sudah penuh dengan pasir kainnya. Maka Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang seorang ayah, kasih sayang seorang mertua kepada anak atau mantunya. Ya, wahai panggilan ayahnya pasir. Ya putu, wahai ayahnya pasir, untuk menunjukkan kasih sayang. Maka sejurus dengan itu, ya ayah Mujamin juga maksudnya adalah sebagai petunjuk Allah sedang memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan kasih sayang. Ya ayah Mujamin, wahai Nabi Muhammad yang sedang berselimut, panggilan kasih sayang. Kita juga mendapatkan riwayat bahwa Nabi Muhammad itu senang berselimut. Seketika setelah peristiwa di Gua Hiro yang mengguncangkan jiwanya, keringatnya meleleh. Pada saat itu adalah musuh dingin yang pekat, yang dingin sekali, tapi keringatnya meleleh. Maka Nabi Muhammad meminta kepada istrinya, Ibunda Khadijah, "Jamiluni, selimuti aku, jamiluni." Maka Ibunda Khadijah radhiyallahu anha menyelimuti Nabi Muhammad. Mari kita lanjutkan. Ya ayyuhal mujamil, hai Nabi Muhammad, orang yang sedang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah sedikit dari malamnya. Berapa sedikitnya? Maka diberikan pilihan oleh Allah, nisfu, setengahnya. Kalau kita pakai ilustrasi tadi, durasi waktu kita malam 11 jam kurang lebih, maka ada sekitar 5 jam lebih. Ambil kusminhu qalila, atau kurang dari setengahnya, kurang lebih 4 jam, berarti sekitar 2,7 jam, 3 jam kurang. Ayo bangun untuk apa lagi selain qiyamul sholat malam? Qiyamul sholat malam itu artinya gelap, yang serba gelap. Awal dari itu berarti ditandai merah pada saat senja sudah tidak ada, dan itu masuk gelap. Oh, pada saat terbenam ditandai merahnya sudah hilang. Begitu juga berakhirnya lail itu pada saat merah
pada fajar sidik belum muncul, itu disebut lem, masih gelap. Sama dengan kata sahur, itu di ujungnya. Sahur itu masih lem tapi di ujungnya. Maka ada ulama yang berpendapat itu kenapa disebut sahur sama dengan kata sihir yang penuh menipu, ilmu sihir, ilmu yang menipu, ilmu tipuan. Sihir, sahur, menipu, terlihat masih malam, sebetulnya sudah mau fajar sidik. Terlihat fajar sidik, sebetulnya masih malam, tipis sekali. Mungkin kalau kita buat gambaran secara teknis yang biasa digunakan sebagai imsa ada yang biasa bersahur-sahutan masjid mengingatkan kaum muslimin imsa itu sebelumnya waktu sahur. Orang-orang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang memanfaatkan waktu sahurnya untuk beristighfar kepada Allah. Itu yang paling makbul. Para malaikat sedang turun dari langit dan sebentar lagi akan naik ke langit. Wabil ashari hum yastaghfiru. Dan orang-orang yang memanfaatkan waktu yang tipis serba menipu itu yastaghfiru, sibuk untuk mohon ampun kepada Allah. Nah, itu adalah waktu sahur. Masih di waktu malam. Qumil laila, bangunlah, tegakkanlah sholat malam. Awzina alaihi, atau lebih dari setengah, berarti sepertiga malam, kurang lebih ya 8 jam. Mau seperempat, mau setengah, mau sepertiga, itulah yang penting. Berapa lama waktu yang diambil dari kegiatan kita tidur, bangun satu untuk sholat malam, dan tidak akan ditambahkan warattilil Qur'ana tartila. Yang kedua adalah membaca Al-Quran secara tartil. Sampai di situ kita akan coba lihat lagi bapak-bapak ibu-ibu kapan bangunnya. Kalau hal itu sejak hilangnya waktu merah senja dan akan berakhir pada waktu sebelum merah fajar sidik terbit, apa yang dimaksud bangun? Apa tidur dulu baru bangun? Atau maksudnya menegakkan sholat kapanpun selama malam itu hitam gelap? Artinya boleh jadi sebetulnya yang dimaksud sholat malam itu setelah Aisyah, yang penting menegakkan sholat dan membaca Al-Quran. Hal yang kedua, tidak boleh tidak sholat malam dan tidak boleh tidak menggunakan waktu malam untuk tidak membaca Quran. Berapa rakaat? Berapa puluh waktu bangun sholat malam? Berapa ayat pun bangun dan baca Quran? Atau berapa rakaat pun tegakkan sholat malam? Berapa ayat pun, yang penting gunakan waktu malam untuk baca Al-Quran. Itu poin yang bisa kita ambil. Warattilil Qur'ana tartila. Di samping bangun malam, gunakan juga dari waktu kita mengajar kepada Allah di malam hari itu, baik sebelum tidur maupun sesudah tidur, untuk membaca Al-Quran tartila. Nah, ini tartil, semiji-miji atau sewiji-wiji. Ada yang mencoba menjelaskan bahwa tartil itu penggabungan antara membaca dengan tajwid dan tahsin. Nabi Muhammad pernah menyatakan, jadi hiasilah surat Quran pada saat bersuara membaca Quran. Siapa yang tidak memperingat bacaan dalam membaca Al-Quran, maka bukan ini bagianku. Tidak harus seperti Qori yang bertanding dalam festival-festival bacaan indah Al-Quran. Masing-masing relatif punya batas kita. Maksudnya jangan baca seenaknya, baca yang
indah. Seperti kita menjajahkan menyanyikan sebuah lagu, kita tahu kebatasan apakah lagu itu kita nyanyikan dengan fals atau tidak. Pada saat kita menyanyikan dengan fals, toh biasanya kita ulang atau kita perbaiki. Begitu juga baca Al-Quran. Yang pertama, baca dengan indah, tajwid, tahsin. Tapi juga unsur yang kedua adalah tadabbur Al-Quran. Pahami ayat-ayatnya, pahami maksud dari kalimatnya, kemudian insafkanlah. Maka dengan dua unsur itu, yang pertama membaca dengan teratur, membaca dengan suara yang indah, membaca dengan tetap memahami kandungan ayatnya dan mentadaburi untuk kita jadikan insafan, maka sudah tidak diperlukan berapa ayat yang kita baca, tapi berapa yang bisa menyejukkan hati kita. Dengan suara indah, hati kita senang. Dengan kita coba pahami kandungannya, maka ada yang tergugah di hati kita. Semakin terbuka, semakin dalam lagi, semakin dalam lagi. Berapa besar? Bukan apakah satu. Karena tertentu juga menyangkut tertib membaca, kapan dimulai, kapan mengakhiri. Di situ ada tanda-tanda yang sudah dibuat mudah di dalam mushaf kita, sehingga kita bisa berhenti dan memulai berdasarkan tanda-tanda itu. Sekali lagi ada dua, bapak-bapak, ibu-ibu bahagia. Tujuan kenapa kita bangun? Pertama adalah sholat malam, yang kedua adalah membaca Al-Quran secara tampil. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Ini Allah memberikan penjelasan strategik. Kenapa sih harus sholat malam? Atau kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan tartil? Bisa dua kemungkinan. Tapi kita coba ambil yang kedua, kenapa kita harus membaca Al-Quran secara tartil? Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Karena hai Nabi Muhammad, akan aku campakkan, akan aku lemparkan, akan aku benarkan di dalam dirimu qawlan tsaqila, ucapan-ucapan tsaqila yang berat, yang berat. Apa makna berat di sini? Para ulama mencoba menunjukkan bahwa berat bisa berarti diterima dengan berat. Oleh Nabi Muhammad saja diterima dengan berat. Pertama kali pada waktu surat Al-Alaq itu musim ini Nabi berkeringat. Diceritakan juga dalam banyak riwayat, setiap kali Nabi menerima wahyu tentang hari kiamat itu sampai kemudian seperti menggigil, wajahnya penuh keringat. Bahkan ada sahabat bertanya, hai Nabi, engkau berubah? Kata Nabi, iya, setiap kali aku menerima wahyu atau membaca ayat-ayat tentang kiamat, maka ubanku timbul. Saking banyak diterima oleh penerima berat. Nah, ini pelajaran untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Pahami kandungan ayatnya, berhentilah sejenak. Pada saat kita membaca ayat-ayat yang berat, maka tunjukkan bahwa kita takut pada apa yang dikandung ayat-ayat itu. Digambarkan oleh Nabi berkeringat sampai beruban juga. Banyak di antara sahabat Nabi yang kalau membaca Al-Quran sampai menangis. Abu Bakar itu sampai diberi gelar melankolis karena gampang menangis. Suatu kali ada seorang ulama besar melewati orang yang sedang membaca Al-Quran, terbata-bata menangis sesuai dengan kandungan ayatnya. Maka kata ulama ini yang disebut dengan membaca secara tampil. Yang kedua, sakinah juga memang kandung ayatnya berat.
menyangkut kepastian kebahagiaan manusia yang kelak, juga menyangkut hal-hal yang hanya keimanan yang bisa mencapai. Berat sekali. Andai kata Al-Quran ini diberikan kepada gunung, pastilah gunung ini menolak karena takut dan tidak mampu menerima. Saking berat. Itu yang dimaksud dengan sakinan. Maka mari kita eksplor beratnya Al-Quran. Namun dibilang tadi ada yang kita baca Al-Quran, ya Allah, itu cepat. Ini Al-Quran berat, berat bagi kita yang membaca, berat juga kandungan ayatnya. Bagaimana mungkin kita bisa membaca Al-Quran begitu berlari-lari cepat? Tapi karena memang berat. Kalau kita membaca Al-Quran itu pada saat kita sholat malam, dapat dipastikan tidak bisa kita ukur sudah berapa rakaat kita selesaikan. Mungkin baru 4 rakaat, waktu malamnya sudah habis, atau kita sudah habis kadar kemampuan kita untuk bangun malam. Karena kita harus membaca dengan tartil. Inna nasyiatal lail hiya asyaddu wa'a. Ini menjelaskan yang tadi, menjelaskan kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan tartil. Karena yang akan kita baca adalah sesuatu yang mestinya kita terima dengan berat, menyangkut nasib kita, menyangkut perjalanan kita yang di bawah ancaman neraka yang mengerikan, juga berat karena kandungannya adalah menyangkut tentang masa depan kita. Nah, ayat ini adalah ayat yang akan kita baca. Inna nasyiatal lail hiya asyaddu wa aqwamu qilan, adalah untuk menjelaskan kenapa kita harus bangun malam dan kenapa kita harus menggunakan waktu. Apakah 1/4 malam, setengah dari tugas waktu malam itu, atau 1/3-nya untuk sholat malam atau membaca Al-Quran, adalah karena inna nasyiatal lail, kalau kita bangun malam, nasyiat itu bisa bertahap, bisa juga bangunnya itu sendiri. Inna nasyiatal lail, karena bangun malam itu ya asyaddu, akan lebih kuat, asyaddu, lebih dahsyat wa'an, pengaruhnya pada jiwa kita. Memang sudah tidak perlu kita pungkiri, malam hening kita coba bermunajat pada Allah, kita membaca Al-Quran atau membaca doa, maka itu lebih menyentuh jiwa kita. Wa aqwamu qila, dan lebih tegak qila apa yang kita baca, tegak terpatri di hati kita. Jangankan membaca Al-Quran, kita berdoa saja itu terasa beda pada waktu kita menggunakan waktu malam yang hening itu dengan di waktu yang lain. Inna laka fin nahari sabhan tawil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, besok hari, setiap harinya, inna laka, sesungguhnya engkau Muhammad, fin nahari sabhan tawilan, pada siang hari ini banyak urusan yang harus dikerjakan, panjang urusannya. Ada di antara kita yang tidak kaitan urusan dakwah, tapi Nabi Muhammad dengan kaitan urusan dakwah banyak urusan. Maka itu semua sangat ditentukan sebelum kita memasuki waktu siang itu. Apakah sebelumnya kita menggunakan waktu malamnya untuk bangun, bermunajat kepada Allah, menegakkan salat malam, membaca Al-Quran secara tartil, maka diberi isyarat oleh Allah, besok kita banyak urusan, rupa-rupa, banyak, beragam, ada yang ke kantor, ada yang ke pasar, ada yang menjadi volunteer atau relawan fisabilillah. Semua adalah urusan-urusan yang menggunakan waktu siang hari. Kalau mau sukses,
bangun malam atau gunakan waktu dari malam sekedar seperempat, setengah atau sepertiga malamnya untuk apa? Untuk sholat malam dan membaca Al-Quran secara takdir. Maka menurut Allah kita lebih siap menghadapi siang hari untuk aktiviti kita. Hai Nabi Muhammad, siangmu banyak urusan, maka juga siapkan siang itu dengan cara menggunakanlah sedikit dari waktu malam untuk bangun malam, atau menggunakan waktu malam untuk sholat malam dan juga membaca Al-Quran. Wa isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Maka pada waktu kita bangun malam itu atau pada waktu kita menggunakan waktu malam itu, apakah seperempat, setengah waktu malam atau sepertiganya, gunakanlah pada saat itu wa isma rabbika untuk menyebut mengisapi Allah. Engkaulah zat yang mendidik, memelihara, engkaulah Rabb kami. Watabattal ilahi tabtila, putuskan hubungan yang lain, hanya Allah, fokus pada Allah. Watabattal, batalkan yang lain, dan ini hanya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini teguran untuk kita. Kita sering menyalahgunakan bangun malam ini. Kita bangun malam karena ada urusan dunia kita yang mengalami hambatan. Maka kita bangun malam. Bangun malam kita adalah untuk menyukseskan waktu siang. Fokuskan. Batalkan hubungan yang lain. Fokus pada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pernah kita jelaskan dalam kajian-kajian yang lalu, ruh kita ini berperang dengan nafsu kita, tidak dapat hindari. Dan memang nafsu itu adalah anugerah Allah. Dengan nafsu kita kreatif, dengan nafsu kita mengelola peradaban ini, mengelola hidup kita. Kita mau mencari kekayaan, tetapi dia bertempur dengan ruh rehat, kekuatan yang mengistirahatkan kita. Ruh pada saat pergi dari jasad kita, maka istirahat sebenarnya dari urusan dunia. Maka istirahatkan ruh kita, kabulkan, fokuskan kepada Allah. Ini kita menggunakan sedikit dari waktu malam, fokus kepada Allah, maka roh kita berkomunikasi dengan Allah. Jangan dikait-kaitkan dengan yang lain. Menggunakan sholat malam kita untuk menangis. Ya Allah, saya pengen punya rumah, saya pengen kaya, saya pengen membayar utang saya, Allah anak saya sakit. Tabatkan, putuskan yang lain. Ini adalah saatnya kita mengistirahatkan roh kita kepada Allah, mencari, ngecas jiwa kita, karena besok akan kita gunakan lagi pada siang harinya dengan banyak urusan. Maka malam kita perbaiki lagi, kita bersihkan lagi. Batal ilahi tabtila, putuskan, batalkan hubungan yang lain, dan ini fokus hanya kepada Allah. Siapa dia? Yaitu Rabbul Masyriqi wal Maghribi, la ilaha illa huwa fattahilhu wakila. Insafkan pada waktu kita sholat malam itu. Memang Allah lah yang memelihara alam raya ini sejak timur sampai barat, semua dalam urusan Allah. Serahkan pada Allah. Ada kesulitan hidup, serahkan pada Allah. Jangan dibuat, kita yang harus menyelesaikan. Serahkan pada Allah. La ilaha illallah, tidak ada selain Allah, tidak ada selain Allah. Fattahilhu wakila, maka jadikanlah Allah itu sebagai pelindung kita. Tapi kadang-kadang memang aktiviti kita di sehari menyita perasaan kita. Apa yang dihadapi Nabi Muhammad SAW berdakwah,
menghadapi tantangan yang luar biasa, yaitu kepicikan, keras kepala, kejahilian orang-orang kafir Quraisy ini menguras energi dan perasaan kita. Boleh jadi kita akan terpancing, dan itu situasi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Kita pun mengalami, kita juga berdakwah setidak-tidaknya bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita. Maka ketika kita menghadapi keras kepalanya diri kita, kita berdakwah dengan diri kita. Kita coba yakinkan kesulitan hidup ini tidak bisa diselesaikan dengan cara yang justru melanggar Allah, melanggar aturan Allah, durhaka pada Allah, maksiat pada Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Allah memberikan ujian nasihat kepada Nabi, wasbir ala ma yaquluna. Biarkanlah orang-orang kafir Quraisy itu dengan kebenciannya mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati. Biarkan, jangan diambil hati. Itu adalah urusanku, kata Allah. Wahjarhum hajran jamila. Jangan buat konflik, jangan ditanggapi yang justru menimbulkan situasi memburuk negatif. Wahjarhum hajran jamila. Hindari dengan cara yang cantik, dengan cara yang indah, yang tidak menimbulkan situasi yang memburuk. Caranya bagaimana? Caranya adalah wadharni wal mukadzibina ulin na'mat wa mahilhum qalila. Biarkan serahkan kepada Allah, sama dengan orang tua ingin mencoba menenangkan anakku. Biasanya udah lama, biar itu urusan papa. Atau kepada anak-anaknya, biar itu urusan papa. Maka istrinya tenang, anaknya tenang. Kita pun pada saat kita menghadapi kepanikan, maka biarlah Allah yang mengambil alih urusan ini, karena Allah adalah pelindungku. Dan itu adalah trik kita bersabar. Jangan sampai kita mengambil langkah sendiri yang akhirnya menciptakan situasi tidak jamilah, memburuk. Ada problem berat. Kita nasihati diri kita, kita dakwai diri kita agar jangan sampai mengambil langkah-langkah yang buruk. Akhirnya malah mengambil langkah korupsi, semakin buruk. Langkah yang berjudi semakin buruk, langkah kekerasan semakin buruk. Maka saatnya sabrun jamilan, bangun kesabaran yang indah. Jangan mengambil langkah yang membuat situasi memburuk. Caranya adalah serahkan pada Allah. Kalau kita sudah tidak mampu, wadharni wal mukadzibina ulin na'mah. Hei Nabi Muhammad, urusan orang-orang kafir yang menyakiti hatimu, yang bebal keras kepala jahilah itu, udah, biarkan. Itu urusan saya. Mereka itu adalah para pendusta ulin na'mah, orang-orang yang berfoya-foya, mengambil kesenangan untuk kesenangan semata. Wa mahilhum qalila, wa mahilhum qalila. Tapi jangan minta buru-buru. Kadang-kadang kita, ya Allah, aku tangguhkan, aku serahkan ini padamu, biar engkau yang mengambil keputusan. Tapi jangan lama-lama ya. Tidak boleh. Wa mahilhum qalila. Waktunya kapan itu urusan Allah. Wa mahilhum qalila. Biarkanlah, beri tangguhkan qalila, baru sedikit sabar. Serahkan itu padaku, kata Allah. Jangan terburu-buru, jangan ingin semuanya diselesaikan segera. Kadang-kadang kita ini memang tidak tulus menyerahkan urusan pada Allah. Kita serahkan urusan pada Allah, tapi kita merengek juga. Ya Allah, kapan dong itu orang itu mendapatkan teguran dari Engkau? Ya Allah, kapan dong masalah saya bisa diselesaikan? Serahkan ikhlasan pada Allah. Ketika itu belum tampak hasil, maka yakinkan memang urusan Allah yang terbaik bagi kita. Urusan Allah kapan waktunya, karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Ketika itulah kita disebut orang yang beriman, taat, ikhlas kepada Allah. Bapak-bapak,
Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita lanjutkan ayat-ayat kita. Inna ladaina angkalan wa jahim. Jangan khawatir, jangan khawatir. Mereka memang keterlaluan. Itu orang-orang kafir Quraisy yang terlalu. Allah Maha tahu betapa tersiksa, tersayat, terluka hati Nabi Muhammad, menguras energi jiwa Nabi Muhammad. Tapi bersabarlah, jangan mengambil jalan pintas yang akan memperburuk keadaan. Bersabar dengan sabar yang indah. Serahkan urusan itu padaku, dan soal kapan waktunya aku yang tahu. Yang pasti insafkan pada diri kita. Ya, saya serahkan, karena Allah yang punya sistem pembalasan angkalan. Ada rantai belenggu yang luar biasa berat. Tidak ada yang bisa lari dari rantai Allah. Wajahima, dan juga neraka jahanam. Seolah kita mengatakan orang-orang yang doli, yang jahat itu saya serahkan pada Allah. Toh Allah punya belenggu yang membuat mereka tidak bisa lari kemanapun tempatnya untuk bersembunyi, dan punya neraka jahanam yang akan menghabisi mereka. Tapi bukan di dunia, ada waktunya. Kapan? Yaitu setelah Allah memberi isyarat kepada malaikat untuk meniup sangkakala yang kedua. Pada saat itulah kiamat terjadi dan segala ancaman Allah akan dibuktikan. Wa ta'aman da qussatin wa azaman aliman. Jangan khawatir juga, jangan kecil hati, besarkan hati kita. Mereka akan masuk pada perangkap ancaman Allah. Di antara ancaman itu juga mereka tidak akan dapat kesenangan di akhirat. Makanannya ada khusyuk yang tidak bisa ditelan, bisa dimakan kok tidak bisa ditelan. Bayangkan ada makanan berupa duri-duri, bisa dimakan bisa, tapi tidak bisa ditelan dan tidak akan tertelan. Penuh duri, bisa dimakan dan harus makan karena lapar, tapi tidak bisa ditelan. Begitu sakitnya Allah. Na'udzubillahi dzalik wa adzaban alima, dan rupa-rupa azab pedih lain. Jangan khawatir, serahkan ini kepada Allah. Kapan itu? Yaitu yauma tarjuful ardu wal jibalu. Pada saat itu, sebagaimana sering kita kaji dan kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, itu semua dimulai ketika bumi dan gunung itu dibenturkan. Benturannya dahsyat, membuat langit aja retak. Wa kanat al-jibalu kathiban mahila. Saking keras benturan antara gunung dan bumi, maka apa yang terjadi? Wa kanati, maka jadilah al-jibalu, gunung yang demikian perkasanya itu, kasiban mahila, seperti tumpukan pasir yang gampang runtuh, lembek. Inna arsalna ilaikum rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sekali lagi jangan tidak percaya. Serahkan urusan yang membuat hati kita itu sumpah itu kepada Allah. Jangan malah mengambil tindakan-tindakan yang memperburuk keadaan. Jangan tidak percaya ketika menyerahkan pada Allah, karena la tabdila li sunnatillah. Orang-orang terdahulu, kaum-kaum terdahulu juga akhirnya mendapatkan azabnya, bahkan disegerakan di dunia. Maka Allah menyatakan, inna arsalnaka ilaikum rasul. Sebelumnya kepada kalian juga telah diutus Rasul. Kita telah dapat utusan, yaitu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah ini syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasulah, adalah menjadi syahid dan saksi. Dahulu juga Nabi Musa
sama perannya seperti Nabi Muhammad. Syahid dan jadi saksi. Nanti akan kita terangkan. Walaupun pernah kita kaji secara lebar dan panjang luas apa itu saksi, tapi faktanya Nabi Muhammad, Nabi Musa juga sama sebagai syahidan. Dan kasus Nabi Musa inilah Fir'aun mendurhakakan Nabi Musa, mendurhakakan Allah, mendustakan hari kiamat, dan akhirnya azab itu disegerakan. Masihkah kita tidak percaya? Masihkah orang-orang kafir Quraisy tidak percaya? Kita harus percaya. Maka kita serahkan pada Allah bahwa siapa yang melanggar akan diazab oleh Allah. Maka orang-orang yang mempersulit hidup kita serahkan pada Allah. Biar Allah yang akan membuat perhitungan pada mereka, dan perhitungan Allah, ancaman Allah, wa'id, janji Allah, wa'bud, itu adalah pasti. Kita akan bahas syahidan. Nabi Muhammad itu adalah saksi. Ada yang berpendapat bahwa yang pasti Nabi Muhammad akan bersaksi di akhirat nanti. Maka ada di antara kita yang kedapatan naudzubillah min dzalik, ya, timbangannya itu tidak menggembirakan. Maka ditanya malaikat, apakah orang ini sudah mendapatkan dakwah dari Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad menyatakan sudah diajarkan cara sholat malam dan pentingnya sholat malam, tapi abai dia, maka diazablah oleh Allah di akhirat nanti. Tapi ada juga pendapat bahwa saksi itu ya di dunia ini sesuatu hasanah. Nabi itu adalah contoh terbaik, tolak ukur. Maka kita akan tahu apakah yang kita lakukan dalam kasus surat ini adalah salat malam itu sesuai atau tidak, makbul atau tidak, diterima oleh Allah sebagai amalan atau tidak. Itu adalah dengan melihat tolak ukurnya. Siapa? Lihat saksinya. Nabi telah mempraktikkan. Maka kita tidak bisa menggunakan waktu seperempat, setengah, sepertiga dari malam, atau bangun setelah tidur dari malam itu untuk mendayagunakan malam itu menurut sesuka hati kita. Harus ada tolak ukurnya. Lihat yang dilakukan Nabi menggunakan waktu malam itu untuk bangun malam dan membaca Al-Quran secara tartil, karena besoknya ada pekerjaan-pekerjaan yang berat, pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan jiwa yang siap, jiwa yang kuat. Ini ada juga yang mengatakan syahidan itu sama seperti dengan wajalnakum ummatan wasatan. Kita ini umat pertengahan, maka jadilah kita syuhada 'alan nas. Kita menjadi contoh tauladan bagi seluruh umat yang lain. Oh, ternyata Islam itu indah. Itu syuhada. Nabi Muhammad itu adalah saksi nanti kita di akhirat, apakah kita itu lolos hisab atau tidak. Tapi Nabi Muhammad juga tolak ukur, apakah perbuatan-perbuatan kita makbul sebagai amal dan diridhai oleh Allah dan akan mendapatkan ganjarannya. Nah, Nabi Musa ini juga seperti Nabi Muhammad saksi, tolak ukur, tapi dikhianati oleh umatnya. Umat-umatnya membangkang, tidak menjadikan Nabi Musa sebagai tolak ukur apakah hidupnya atau benar atau tidak. Maka diturunkan azab oleh Allah dengan azab yang disegerakan di dunia, ditenggelamkan di lautan. Jasadnya dibiarkan utuh oleh Allah untuk menjadi peringatan untuk kita dalam kasus Fir'aun itu. Masih tidak percaya? Harus percaya. Kalau kita percaya bahwa siapa yang durhaka itu bakal memperoleh azab dari Allah, maka serahkanlah orang-orang yang membuat hati kita rusak, mempersulit hidup kita. Serahkan kepada Allah. Allah yang mempunyai sistem untuk mengazab mereka. Dan itulah yang disebut dengan wasabrun jamil, sabar yang indah. Jangan malah kita mengambil jalan yang memperburuk keadaan, tidak sesuai dengan syariat Islam. Kita lanjutkan.
Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat-ayat kita, mudah-mudahan kita bisa menggunakan kesempatan subuh ini secara sekaligus kita menyelesaikan surah Al-Mujammil. Allah berfirman menceritakan bagaimana sikap respon umatnya Nabi Musa yang tidak menjadikan Nabi Musa sebagai tolak ukur kehidupan yang baik. Mereka malah fa'aso Fir'aun Rasul, malah berkhianat, bermaksiat, membangkang durhaka dan tidak menjadikan Nabi Musa sebagai uswah tolak ukur. Fa'akhadnahu ahadan wabila, maka ditimpakan kepada mereka azab wabila yang sangat berat. Fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildan syiba. Ini ayat ini penting ya, penting buat kita, bahwa kita tidak bisa serius mengelola tentang akan terjadinya hari kiamat kalau dalam hati kita tidak tumbuh sikap takwa, sikap untuk menghindari hari kiamat. Sering kita bahas, kalau kita takut pada harimau, maka cara selamatnya adalah dengan cara menghindar. Tapi kalau kita takut kepada Allah, maka jalan keluarnya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kita dekatkan jiwa kita. Apa maunya Allah? Kalau melihat akan ada kiamat dan kita yakini itu terjadi, maka kita takut pada kiamat itu. Kita takut apa yang terjadi setelah kiamat. Manusia dibangkitkan, maka kita akan menerima hisab. Ada yang diazab dan ada yang menerima janji Allah berupa surga. Kita harus takut. Bagaimana mungkin kita bisa kalau hari ini kita tidak takut kepada hari kiamat? Sampai hari kiamat itu membuat anak kecil berubah. Ini istilah yang menarik. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan yaj'alul wildan syiba, anak kecil yang berubah itu secara hakiki, ada yang metafor. Kalau secara hakiki memang konon pada hari kiamat itu saking dahsyatnya benturan mengerikan, maka anak-anak kecil berubahnya. Karena memang sifat alami kita, semakin banyak hal kengerian kita kelola, maka menurun sifat muda kita menjadi menua. Banyak hal kita pikirkan juga semakin tua. Anak-anak kecil itu cepat berubah karena melihat kedahsyatan hari kiamat. Itu kalau hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada juga yang menerjemahkan ini sebagai metafor bahwa rentang waktu anak kecil berubah itu panjang. Maka sepanjang itulah peristiwa kiamat itu. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Itu hari yang mengerikan, hari yang mengguncangkan. Dan bagaimana kalau hari mengguncangkan itu panjangnya sepanjang dari anak itu kecil sampai tumbuh. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dikelompokkan ke dalam kelompok umat Nabi Muhammad yang dibuat nyaman ketika menghadapi kiamat nanti. Lihatlah bagaimana dahsyatnya kiamat itu ketika bumi dan gunung dibenturkan. Gunung saja demikian perkasa, itu seperti tumpukan pasir meleleh runtuh menjadi kapas yang berterbangan dengan penuh warna-warni sesuai kandungan material dari gunung itu. Itu juga ternyata as-sama'u munfatirun bihi, langit menjadi retak saking dahsyat. Sekali lagi, na'udzubillahi min dzalik. Kita baca ayat selanjutnya. Kana wa'duhu maf'ula. Jangan tidak percaya bahwa Allah akan mengajak orang-orang yang durhaka dan berbuat dolim pada kita. Serahkan pada Allah. Kalau kita berdakwah, kadang-kadang kita hadapi umat-umat yang bengal, maka serahkan pada Allah. Wa kana 'alaika illa balagh. Tugas kita menyampaikan. Tapi kadang-kadang kita juga menghadapi orang-orang durhaka itu mempersulit hidup kita. Lagi-lagi serahkan pada Allah. Jangan mengambil jalan
pintas yang memperburuk keadaan. Intinya adalah jangan mengambil jalan pintas yang justru memperburuk keadaan. Kembangkan kesabaran yang jernih, kesabaran yang indah, kesabaran yang mampu menghindarkan dari kita mengambil jalan pintas yang justru memperburuk keadaan. Dengan cara apa? Caranya serahkan itu menjadi bagian Allah, karena Allah punya sistem azab yang sangat pedih kepada mereka semua. Tapi kita perhatikan ayat kita, kana wa'duhu maf'ula. Tapi juga kembangkan keyakinan, kana wa'duhu maf'ula. Tadi sempat kita kaji sejenak. Ada wa'dun, janji yang baik. Ada wa'idun, janji yang tidak baik, yang kita terjemahkan menjadi ancaman. Tapi ayat ini mengatakan kana wa'duhu maf'ula. Janji Allah maksudnya adalah janji yang baik. Apa janji yang baik? Kalau kita taat, beriman pada Allah, takwa pada Allah, maka kita dijanjikan surga. Itu waktu. Karena wa'duhu maf'ula. Amalan-amalan kita akan mendapatkan pahala. Ada amalan juga bisa menghapus dosa-dosa kita, sehingga dengan rahman dan rahim Allah kita juga pantas masuk surga. Jangan tidak percaya bahwa Allah akan menunaikan janjinya, walaupun sebetulnya belum pantas kita masuk surga. Tapi jangan tidak percaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, soal surga itu soal pasti. Tapi wa'id, ancaman, boleh jadi tidak dijalankan oleh Allah karena rahman dan rahim Allah. Ada yang bertobat, baru sebentar bertobat meninggal, tapi juga dapat surga. Itu wa'id, ancaman Allah. Bisa dirubah oleh Allah, karena sesungguhnya sekali lagi sebagaimana di awal pengantar kita, Allah maunya kita sukses kok. Maka Allah juga yang mempunyai hak prerogatif kurang sedikit mungkin dianggap Allah, dimaafkan oleh Allah apabila kita minta ampunan kepada Allah. Inna hadi, ayat-ayat ini semua dari awal sampai ayat ini adalah tadkiratun agar kita semua insaf. Ingat-ingat terus. Kalau tidak ingat kita nggak insaf. Kalau kita mau insaf, ingat-ingat terus. Ingat-ingat terus agar kita insaf. Faman syaa'a takhada ila rabbihi sabila. Maka kalau kita punya kesungguhan, punya etos, punya semangat untuk memang mengambil apa yang dijanjikan Allah, maka akan dipertemukan oleh Allah sabila, jalan kecil, jalan yang sifatnya khas, jalan yang sifatnya khusus spesial. Mungkin ada yang akhirnya diizinkan oleh Allah pergi haji, ada yang dimungkinkan oleh Allah dapat zakat. Tapi yang dimaksud di dalam ayat ini kita mafhumi bahwa memang sulit sholat malam itu. Tapi kalau kita mau, maka Allah bisa buka jalan untuk sholat malam. Maka di antara sahabat sekalipun itu kemudian beragam sikapnya. Ada yang merasa was-was kalau sholat malam, besoknya gimana, berkebun, ke pasar, macam-macam. Bahkan ada yang berperang di jalan Allah, jihad fisabilillah, macam-macam. Ada yang jadi relawan sama dengan kita semua ini. Maka berbeda-beda kemampuan kita bangun malam. Tapi siapa yang sungguh-sungguh pasti ketemu sabila, jalan untuk bangun malam. Namun Allah Maha Rahman, namun Allah Maha Rahim. Allah menyatakan inna rabbaka ya'lam. Allah tahu kok. Allah tahu, jangan dikira Allah tidak tahu. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladina ma. Allah tahu, hai Nabi Muhammad, juga orang-orang beserta kamu kadang-kadang tidak mampu setengahnya, tidak mampu seperempatnya, tidak mampu dari sepertiganya. Itu disebabkan oleh memang kadarnya berbeda-beda. Maka Allah mengatakan wallahu yuqaddirul lail wan nahar. Jangan kecil hati, karena siapa yang mengatur tentang panjangnya malam, panjangnya siang, itu hanya Allah. Hanya Allah.
Yang penting jangan tidak bangun malam, jangan tidak menggunakan waktu malam. Mau seperempatnya, mau setengahnya, mau sepertiganya, jangan hiraukan akhirnya berapa waktu yang didapat. Yang penting bangun atau gunakan waktu malam itu. Bangun dan gunakan waktu malam itu untuk sholat malam dan membaca Al-Quran secara tartil. Jangan tidak sholat malam, jangan tidak membaca Al-Quran secara tartil pada waktu malam. Soal berapa lama kadar malamnya, Allah yang menentukan kadar malam itu. Ada malam yang panjang dalam suatu saat, ada yang jauh lebih pendek, atau dibalik, siangnya lebih panjang sehingga malamnya lebih pendek, atau di saat yang lain siangnya lebih pendek sehingga malamnya lebih panjang. Itu Allah yang tahu. Ya Allah, jangan tidak bangun malam, jangan tidak menggunakan waktu malam. Ini kunci sukses dari Allah. Faqra'u ma tayassara minhu. Di tengah-tengah keterbatasan itulah kita tidak pernah tahu berapa kadar malam, volume malam yang kita gunakan, maka baca yang mudah dari Al-Quran itu. Ada pendapat yang mengatakan semampu kita itu yang mudah, berapa ayat pun, berapapun. Tapi ada juga yang mengatakan kalau memang tidak sanggup bangun malam, bisa juga karena ketiduran atau karena situasi besok siangnya tidak memungkinkan untuk malam ini bangun, maka faqra'u ma tayassara minhu, tetaplah baca Quran walaupun bukan di waktu malam. Kita gunakan pendapat yang modern. Kalau malamnya kita tidak sanggup menggunakan waktu malam untuk bangun malam karena kita tahu besok siang butuh ekstra fisik, mungkin suatu tugas yang sangat berat, maka faqra'u ma tayassara minhu, jangan coba-coba. Tidak ada satu pun waktu dalam satu hari kita tidak membaca Al-Quran. Wa aqimus shalah, tegakkan salat. Wa atu zakat, tunaikan zakat. Wa aqridullaha qardan hasanah. Luar biasa ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbagi, yang paling pokok adalah gunakan waktu malam, bangun malam untuk sholat malam dan baca Quran secara tertib. Kadang-kadang situasinya tidak menguntungkan, bangun malam atau menggunakan waktu malam tidak bisa kita gunakan. Maka kata Allah, ya baca Quran dengan cara yang memang kita mampu. Dalam keadaan siang itu, di tengah-tengah banyak kesibukan, kita harus menyempatkan diri membaca Quran. Informasi terpenting adalah kegiatan kita di siang hari akan dikategorikan oleh Allah tidak dibaluti hawa nafsu. Ketika kita masih mampu menyempatkan diri membaca Quran dengan cara yang mudah, menegakkan sholat, dan juga tetap mampu menunaikan zakat dengan cara mengalokasikan, oh ini kegiatan siang ini mungkin akan timbul harta, maka dialokasikan zakatnya. Allah bertanya, siapa yang mau berbarter dengan Allah dengan cara kredit pinjaman, maka Allah akan membayarnya dengan kredit juga, tidak harus tunai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita pernah mengkaji ini. Ada nggak di antara kita yang mau bertransaksi dengan Allah? Ada. Kalau ada, Allah tidak sanggup bayar tunai, Allah bayarnya nanti di akhirat. Ini problem buat kita. Kita kadang-kadang tertarik dengan tawaran Allah, bertransaksi dengan Allah, tapi kita tidak mau bayarnya nanti di akhirat. Kita mau bayarnya sekarang. Kata Allah, nggak bisa. Aku mau bayarnya nanti di akhirat. Dan wa kana wa'duhu maf'ulan, janji Allah itu pasti. Nah, ini ujian bagi kita. Kalau kita percaya wa kana wa'duhu maf'ulan,
janji Allah tentang surga yang pasti, maka kita mau bertransaksi dengan Allah. Ada yang kredit, ada yang tunai. Ini kita pernah kita kaji dengan panjang lebar pada kesempatan yang lalu. Kita selesaikan ayat-ayat kita. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Jangan tidak percaya. Wa kana wa'duhu maf'ulan, bahwa janji Allah tentang kebaikan-kebaikan di akhirat nanti, pahala buat amalan-amalan yang makbul, penghapusan dosa dengan taubat kita, dan juga surga yang akan menjadi rumah kita, itu pasti. Apapun yang dianugerahkan berupa kebaikan, maka akan kita temukan nanti di akhirat kelak nanti di sisi Allah. Wa khairan wa a'dama ajran. Itu adalah yang terbaik dari Allah, dan pahala yang lebih besar lagi. Tidak pantas sekali lagi amalan kita membeli surga Allah. Tidak pantas amalan kita itu membeli kebaikan Allah di akhirat kelak. Maka yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik dari sebetulnya amal kita yang sebetulnya bukan amal yang terbaik. Apa yang akan diberikan oleh Allah adalah pahala yang lebih besar dari amal yang sebetulnya tidak seberapa pantas untuk diganjar amalan pahala sebesar itu. Oleh karena itu, wastaghfirullah, mohon ampunlah pada Allah. Mungkin kita abai tidak menggunakan waktu malam, mungkin kita abai tidak bangun malam, tapi juga gunakanlah di waktu malam itu di mana lebih asyaddu wa'a, lebih dahsyat untuk menyentuh jiwa, maka bertobatlah pada Allah. Wastaghfiruhu, minta ampunlah pada Allah. Innallaha ghafurur rahim, karena kita yakin, kita beriman Allah itu adalah Maha Pengampun, tapi juga sekaligus Allah itu Maha Penyayang. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan kemampuan saya terbatas membantu bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Islam Kojak itu, maka kita diizinkan oleh Allah untuk mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran surah Al-Mujamil, dan telah kita selesaikan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan kajian tadabbur Al-Quran masih di program ngaji subuh, dan besok subuh kita akan masuk di dalam surah Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir. Mudah-mudahan Allah sekali lagi memberikan kemudahan kepada kita. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.